Jangan nunggu sempurna untuk memulai. Rencanakan semampunya, mulai saja sebenarnya. Topik episode hari ini tentang mengambil putusan dan mulai. Perkenalan, saya Niza dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Pengambilan keputusan dan memulai perjalanan dari keraguan ke tindakan. Mengambil keputusan dan memulai menjalankannya adalah tantangan mendasar yang kita semua hadapi dalam berbagai fase hidup. Baik itu keputusan sederhana seperti memilih menu makanan siang. Pelaksanaannya membutuhkan keberanian, atau yang menentukan nasib seperti mengubah karir. Proses mengambil keputusan dan mulai, pelaksanaannya membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan perencanaan. Mengambil putusan dalam hidup kita ibarat memulai sebuah proyek pernikahan olahraga atau mempelajari sesuatu yang kita sukai. Memulai sesuatu yang kamu impikan adalah bagaimana kamu berkembang darinya. Banyak dari kita memiliki ide-ide bagus, tetapi selama bertahun-tahun tidak juga mulai mewujudkannya. Dia terlihat selalu di titik yang sama, tidak mulai dan tidak berkembang. Mengapa kita sulit mengambil keputusan dan memulai? 1. Apakah takut akan hasil? Takut gagal atau akan konsekuensi yang tak terduga membuat kita membeku di tempat. Lebih memilih kondisi saat ini yang sudah dikenal meski tidak nyaman. Yang kedua, perfeksionisme. Keinginan untuk mengambil keputusan yang sempurna atau nunggu waktu yang tepat bisa membuat kita terperangkap dalam lingkaran keraguan selamanya. 3. Takut akan penyesalan. Kecemasan pasca keputusan yang buat kita bertanya, bagaimana jika saya memilih opsi yang lain? 4. Terlalu banyak pilihan. Di era kelimpahan informasi dan banyak pilihan, langkah-langkah praktis untuk mengambil keputusan dan memulai. Takut mencoba, takut gagal, menunda-nunda, menunggu sampai semuanya sempurna. Ini semua adalah alasan dan hal-hal yang membuatmu tidak mulai. Bisa aja hari kiamat datang kamu belum mulai-mulai. Saya kenal seorang mahasiswa cerdas dan sangat teliti. Dia selalu bicara tentang ide dan proyek-proyeknya, tapi dia sendiri mengakui pada saya bahwa dia takut untuk memulai karena dia lebih fokus pada sisi negatif idenya daripada sisi positifnya. Hari, bulan, dan tahun berlalu dan dia masih belum memulai. Padahal bahwa dia sendiri bercerita bahwa temannya membuka proyek itu dan berhasil serta berkembang. Dan teman lainnya memulai sebuah proyek, gagal, lalu memulai lagi dan berhasil juga serta berkembang. Masalahnya bukan kebodohan teman saya dan kecerdasan teman-temannya. Masalahnya adalah teman-temannya memulai, mencoba, gagal, mulai lagi, mencoba lagi, dan berhasil. Masalahnya adalah mereka memulai dan dia tidak pernah mulai sama sekali. Bagus untuk belajar dan membuat rencana, tapi sampai kapan kamu hanya berencana? Kamu nunggu kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna selain Allah. Dalam proyek apapun, pernikahan atau cita-cita, peluang sukses adalah 50% dan peluang gagal adalah 50%. Bahkan kamu sudah mempelajari sisi negatif dan positif merencanakan dan yakin, peluangnya tetaplah 50% sukses, 50% gagal. Di mana tawakal kepada Allah, di mana keyakinan kepada Allah. Bahkan dalam pernikahan itu di tangan Allah, takdir dan bagian, tapi niatmu untuk menikah dan mulai cari serta mencoba adalah pilihan dan keputusan yang kamu ambil. Waktu terus berlalu, waktu terus berlalu, waktu terus berlalu, dan kamu di titik yang sama. Bahkan bisa dianggap kamu mundur ke belakang. Karena setiap hari orang-orang semakin sukses dan kehidupan semakin maju dan berkembang, sedangkan kamu di titik yang sama. Dan ini dianggap sebagai kemunduran. Yang pertama, tentukan tujuan dengan jelas. Tanyakan kepada dirimu, apa yang benar-benar yang ingin saya capai? Apa prioritas dan nilai-nilai yang ingin saya pegang teguh? 2. Kumpulkan informasi yang cukup
bukan berlebihan. Batasi diri pada informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Hindari tersesat di lautan data yang tidak ada habisnya. 3. Siapkan beberapa pilihan. Buat lebih dari satu solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Ini akan memperluas wawasanmu dan mengurangi perasaan terjebak pada satu pilihan. 4. Evaluasi kelebihan dan kekurangan. Untuk setiap pilihan, tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Kamu bisa menggunakan sistem penilaian dengan skor untuk lebih akurat. 5. Dengarkan nalurimu. Setelah analisis logis, dengarkan suara hatimu. Nalurimu seringkali mencerminkan pengalaman mendalammu. 6. Keputusan dan terimalah. Katakan ini putusanku dengan percaya diri. Ingatlah, sebagian besar keputusan itu tidak permanen dan bisa disesuaikan nanti. Pelajari dan rencanakan niat untuk mulai dan ambil keputusan untuk bertindak. Bertawakal kepada Allah dan kuatkan hatimu dan mulailah. Keberhasilan berasal dari Allah. Jika di tengah jalan berasa sulit, ubah rencana dan perkembangkan pikiranmu. Kamu akan mencapai apa yang kamu impikan, insya Allah. Jebak dirimu sendiri dan mulailah. Kamu mungkin berpikir itu sulit dan membayangkan ketidakmungkinan. Tapi begitu kamu mengambil keputusan dan mengambil langkah pertama, kamu akan melihat bahwa itu mudah dan tidak seperti yang kamu bayangkan bahwa memulai dan langkah pertama itu sulit. Mengambil keputusan dan memulai melakukannya adalah keterampilan yang bisa dikembangkan dengan latihan. Ingat, keputusan yang cukup baik dan dijalankan lebih baik daripada keputusan yang sempurna, yang hanya terpenjara dalam pikiran. Hidup bukanlah menunggu kejelasan sepenuhnya, melainkan keberanian untuk melangkah maju di tengah sedikit ketidakpastian. Setiap jalanan besar dimulai dengan keputusan berani dan langkah pertama. Jangan biarkan takut salah merampas kesempatanmu untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Awal mungkin menakutkan, tapi kepuasan pada diri sendiri nanti karena kamu berani dan mencoba akan menjadi perasaan terindah. Di akhir video ini tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa lagi.